Saudara-saudara terkasih, hari ini hari Minggu, tanggal 20 November tahun 2022, kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Perayaan ini merupakan perayaan menutup kalendarium liturgi Gereja Katolik dari tahun C, dan kita akan memasuki tahun kalendarium liturgi tahun A. Ada 3 bacaan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan pada hari Minggu ini, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Bacaan pertama dari surat kedua Samuel, bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose, dan Injil Yohanes yang akan menjadi permenungan kita. Bacaan pertama dan bacaan Injil itu mengangkat tema yang sama tentang figur raja, dan saya kira ini tepat karena hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dalam bacaan pertama kita akan mendengar bagaimana Daud diangkat, dipilih, diurapi menjadi raja. Sementara dari bacaan Injil kita akan mendengar bahwa Yesus diolok-olok, dicemooh sebagai raja orang Yahudi. Tapi justru karena diolok-olok dan dicemooh, persis di sanalah sebenarnya kemuliaan Kristus, kemuliaan Yesus menjadi nampak. Dia betul adalah Raja Semesta Alam. Sementara dalam bacaan kedua, kita akan mendengarkan bahwa Yesus Kristus menjadi pusat atau sentral karya keselamatan Allah. Yesuslah kehadiran Allah yang tidak kelihatan di dunia ini, dan Yesuslah yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ketiga bacaan ini, khususnya bacaan Injil, kita akan renungkan bersama untuk mendapatkan makna menghayati perayaan agung, perayaan besar Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Saudara-saudari terkasih, hari Minggu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam mengantar kita pada sebuah permenungan. Apa makna atau apa arti Yesus disebut sebagai Raja Semesta Alam? Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar bahwa Yesus tergantung di atas salib, dan para prajurit mengolok-olok dia dan mengatakan, "Jikalau engkau raja, selamatkanlah dirimu." Ternyata di samping Yesus itu ada 2 orang yang ikut disalibkan. Kedua orang ini, yang seorang mengejek dia, tetapi yang seorang menyadari kedosaannya, dan dia menegur rekannya dan mengatakan, "Janganlah engkau mengejek dia. Kita ini orang berdosa, patut dihukum. Tetapi orang ini dia tidak mempunyai dosa, tetapi dia ikut disalibkan bersama kita." Di atas salib Yesus ada tulisan, "Inilah Raja orang Yahudi." Di bagian Injil yang lain, kita temukan keterangan bahwa kata "inilah Raja orang Yahudi" itu ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ketiga tulisan ini sebenarnya menunjukkan alasan Yesus dihukum mati. Bahasa Ibrani mewakili sebenarnya kalangan orang-orang Yahudi, bahwa Yesus dihukum mati karena dia menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya sebagai anak Allah, dan bagi orang-orang Yahudi yang berpegang kepada Taurat, siapapun
yang menyebut dirinya anak Allah atau menghujat Allah, dia patut dihukum mati dengan cara dirajam. Ungkapan yang kedua dalam bahasa Latin itu sebenarnya mewakili orang-orang Romawi yang menjajah tanah Palestina pada waktu itu. Yesus dicurigai atau dituduh akan mengadakan gerakan melawan pemerintahan yang sah. Boleh dikatakan dia ditakuti untuk berbuat makar dengan pengikut-pengikutnya. Dan penjajah waktu itu dia ingin supaya situasi menjadi tetap aman terkendali. Karena itu Yesus disingkirkan, dan bagi orang Romawi hukuman adalah hukuman salib. Bahasa Yunani sebenarnya mewakili orang-orang yang beriman kepada Kristus, orang-orang Kristen, bahwa Yesus wafat bukan karena dia penghujat Allah, bukan karena dia pemberontak politik, tetapi Yesus memberikan seluruh hidupnya sebagai tebusan supaya kita manusia tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan yang kekal. Oleh karena itu kita bisa melihat makna apa arti Yesus sebagai Raja semesta alam. Gambaran Daud yang ditampilkan dalam bacaan pertama menunjukkan apa arti raja yang sejati. Dia raja yang mulia, dia raja yang ulung, dia raja yang perkasa. Dia mempersatukan seluruh bangsa Israel. Dia mengalahkan musuh-musuhnya dan dia memberikan kestabilan politik, sosial, ekonomi yang kokoh bagi bangsa Israel. Maka Daud dikenang sebagai raja yang ideal dalam sejarah perjalanan umat perjanjian lama. Di samping itu, figur Daud ditampilkan sebagai raja karena Allah berjanji bahwa dari keturunan Daudlah akan lahir, akan hadir Sang Mesias, Sang Raja Agung, Sang Sumber Keselamatan, Sang Mesias yang sejati. Oleh karena itu, kalau kita merenungkan dan mendengarkan bacaan pertama hari ini dan juga bacaan Injil, kita diantar kepada permenungan bahwa Yesus hadir sebagai Raja yang agung, sebagaimana Daud adalah Raja yang agung dan mulia dalam sejarah perjanjian lama. Tetapi persis, Yesus menampilkan sesuatu yang luhur dan indah dalam gelar Yesus Raja semesta alam. Ternyata, Yesus menghadirkan keagungannya sebagai Raja persis di atas salib. Bagi dunia, dalam kacamata orang-orang zaman sekarang, hal itu diwakili oleh prajurit-prajurit yang mengolok Yesus dan seorang yang ikut disalibkan yang mengejek dia. Jika engkau Raja, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Mereka tidak sadar bahwa Yesus hadir bukan dalam raja duniawi, tetapi Raja surgawi, Raja semesta alam. Dan Yesus dengan sangat jelas menunjukkan apa arti kesetiaan, apa arti ketaatan, dan apa arti pengorbanan yang total. Di sanalah kemuliaan dan keagungan Yesus sebagai Raja ditampilkan. Ini ada semacam paradoks atau ironi bahwa justru Yesus dikenal sebagai Raja, justru bukan di atas tahta yang megah di sebuah istana, tetapi persis di atas kayu salib, di atas palang penghinaan. Apa artinya ini? Yesus dengan sangat jelas menampilkan, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dia menjadi sama dengan kita manusia yang dalam kelemahan, kekurangan, dan tak berdayaan. Tetapi justru disitulah kehadiran Allah yang tidak kelihatan dalam diri Yesus Kristus hadir secara sempurna.
Dia datang sebagai manusia yang utuh, tetapi di balik kemanusiaannya itu hadir keilahian yang sempurna. Di atas salib penghinaan, Yesus tampil sebagai Raja semesta alam. Dia memberukan seluruh hidupnya, dia mendedikasikan seluruh karyanya, dan dia mengorbankan jiwa raganya untuk keselamatan manusia, supaya manusia ditebus, diselamatkan, dan tidak jatuh binasa. Ini sesuatu yang sangat indah kita renungkan pada hari Minggu Kristus Raja semesta alam. Kemuliaan Kristus sebagai Raja tidak tampil dalam singgasana dengan mahkota yang agung dan mulia, tetapi justru di atas kayu salib, simbol pengorbanan, simbol kesetiaan, dan simbol pemberian diri yang total kepada seluruh umat manusia, kepada alam semesta ini. Maka kita bersyukur bahwa hari Minggu ini kita diantar dalam permenungan yang indah dan mulia, merayakan apa arti Yesus sebagai Raja. Dia bukan raja duniawi yang haus kekuasaan dan materialisme, tetapi adalah Raja yang mau berkorban untuk semua orang, untuk seluruh alam ciptaan, supaya tidak binasa, melainkan diselamatkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, perjuangan kita sebagai murid-murid Tuhan sering dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak penderitaan, ada penindasan, tetapi Kristus Yesus telah menunjukkan apa arti jalan keselamatan yang kekal. Justru di atas kayu saliblah penghinaan itu kelihatan oleh dunia, tetapi justru dengan jalan itulah Yesus menampilkan apa arti Raja yang sejati. Hal yang kedua yang menarik kita renungkan dalam bacaan hari ini adalah kata-kata Yesus kepada orang yang berdosa yang ikut disalibkan dan bertobat. Tuhan, ingatlah aku jika engkau masuk dalam kerajaan-Mu. Dan Yesus memberikan jawaban yang sangat meneguhkan dan membahagiakan. Hari ini juga engkau ada bersama aku di dalam Firdaus. Kata hari ini menjadi sesuatu yang sangat khas dalam Injil hari ini. Dalam bahasa Yunani, kata ini diungkapkan dengan istilah semeon. Hari ini, kalau kita membaca Injil Lukas, kita akan menemukan kata ini mewarnai Injil Lukas. Di awal, ketika Yesus lahir di Bethlehem, para malaikat datang kepada para gembala dan mengatakan, hari ini telah lahir juru selamat bagimu. Dan ketika Yesus berkunjung ke rumah Sakeus, orang yang dipandang berdosa berat, tetapi Yesus datang menjumpainya, dan Yesus mengatakan, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini. Perjumpaan Sakeus dengan Yesus telah mengubah hidupnya menjadi orang yang mulia. Sampai Sakeus pun mengatakan, setengah dari milikku akan kupersembahkan kepada orang-orang yang berkekurangan. Dan kalau ada sesuatu yang saya ambil secara tidak adil selama ini, aku akan menggantinya 4 kali lipat. Dan itulah yang membuat Yesus mengatakan, hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini. Dan hari ini juga dalam bacaan Injil, pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam, kita mendengarkan kembali gemah kata ini, hari ini engkau berada bersama aku dalam Firdaus. Ungkapan hari ini secara teologis menampilkan suatu ungkapan yang kaya. Keselamatan Allah sudah dimulai pada saat ini dan sekarang ini. Memang kepenuhannya nanti pada akhir zaman, tetapi pengorbanan Yesus
perjumpaan iman dengan Yesus Sang Raja Agung telah mengantar kita pada keselamatan yang Allah janjikan kepada kita semua. Maka hari ini kita mengalami sukacita, kita mengalami keselamatan karena karya penebusan Kristus Raja semesta alam di atas kayu salib, lambang pengorbanan dan kesetiaan yang mulia. Saudara-saudari terkasih, hari Minggu Kristus Raja semesta alam mengantar kita pada permenungan. Bacaan pertama menampilkan Daud sebagai raja yang agung dan menjadi dambaan umat sepanjang masa akan hadirnya raja yang mulia, raja yang mempersatukan, raja yang membawa kedamaian. Dan hari ini kita mendengar dan merenungkan Kristus tampil melengkapi harapan akan Daud, raja yang agung itu. Kristus tampil sebagai raja semesta alam dan dia menampilkannya dengan sangat indah justru di atas kayu salib. Kayu saliblah yang menampilkan dengan indah apa arti pengorbanan dan apa arti kesetiaan Kristus Sang Juru Selamat yang sejati. Oleh karena itu, perdamaian antara Allah dan manusia, relasi yang dalam, intim, dan mulia antara Allah dan manusia kita temukan di atas kayu salib. Di atas kayu saliblah Kristus menampilkan tahta kemuliaan seorang raja akan arti kesetiaan dan pengorbanan. Oleh karena itu kita sebagai murid-murid Tuhan dipanggil untuk meneladan kesetiaan Kristus, Raja semesta alam. Dia memberikan seluruh hidupnya melalui pengorbanan yang total di atas salib, sekaligus juga dia menampilkan arti kesetiaan dalam hidup ini. Kita sebagai orang beriman menghayati panggilan yang indah dan mulia sebagai murid-murid Tuhan, dan ada masa di mana kita mengalami tantangan, pergulatan, cobaan dan rintangan, tetapi Tuhan telah menunjukkan jalan yang terbaik, teladan yang indah kepada kita, memberikan pengorbanan yang total dan setia kepada iman kepada Allah melalui Putranya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sejati. Saudara-saudari terkasih, selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Semoga berkat Tuhan melimpah kepada kita semua. Tuhan memberkati.